Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Imam. Saat ini kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-83. Mudah-mudahan kajian kitab saat ini kita akan diberikan intisari dari kemanfaat ilmu yang akan kita kaji bersama. Untuk itu mohon disimak ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqwanu dhahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Al-aqwanu adapun alam semesta, atau kata lain aqwan adalah jamak dari lafaz kaun. Kaun itu artinya adalah cipta. Ketika kita baca dengan kalimat al-aqwan, itu berarti jamak daripada kaun. Jadi kaun atau al-aqwan adalah ciptaan-ciptaan Allah, yang selain Allah itu namanya aqwan. Nah, ciptaan Allah itu sangat banyak sekali. Yang dohir, yang nampak dengan kasat mata kita itu banyak. Seperti langit, ya, ada bumi, atau tanah, ada air, ada pepohonan, dan ada banyak Allah Subhanahu wa taala yang ditampilkan oleh Allah. Jadi ciptaan Allah itu istilahnya adalah disebut dengan dhahiruha, yang adapun penampilannya aqwan, ciptaannya Allah ini itu hirotun, ada tipu daya. Jadi tampak kalau kita tidak cerdas, kalau kita tidak pintar untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah yang dihadirkan oleh Allah di hadapan kita, itu tidak sedikit di antara kita akan tertipu. Ya, tidak sedikit di antara kita akan tertipu. Wa batinuha, sedangkan di balik ciptaan Allah, batinnya aqwan, di balik daripada ciptaan-ciptaan Allah yang tidak tampak itu ibratun, penuh dengan pelajaran, penuh dengan pendidikan. Oleh sebab itu, dalam kajian kata mutiara yang ke-83 ini, bahwa kita harus betul-betul teliti dan waspada terhadap tampilan-tampilan dunia ini. Karena dunia ini sangat menggiurkan. Dunia ini kalau tidak pintar, dunia itu akan menipu kepada kita semua. Karena apa? Karena ketika seseorang itu sudah mencintai dunia yang berlebihan, apalagi sehingga menjadikan seseorang atau seorang hamba itu lupa terhadap apa? Visi dan misi sebagai hamba Allah. Apa sih visi dan misinya hamba Allah di dunia ini? Ya tidak ada lain bahwa kita semua adalah diciptakan oleh Allah sebagai hamba untuk mengabdi, untuk menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus itu di dalam sebuah ayat Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tiada mencipta aku, menjadikan al-insana, ya, wa ma khalaqtul jinna, jin, wal insana, dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Itu hakikat sejatinya hidup kita di dunia ini. Tetapi karena hidup kita di dunia ini dihadapkan dengan beraneka ragam pemberian-pemberian Allah, ya, Allah siapkan seluruhnya kehidupan kita ini, siapkan oleh Allah berupa air, berupa tanah, ya, berupa pepohonan-pepohonan,
keindahan-keindahan yang banyak ini, yang dari sanalah nanti akan melahirkan temuan-temuan atau peradaban manusia itu, ya, yang bersumber dari ciptaan Allah kan. Nanti ada mobil, ya, ada rumah bagus, ada perusahaan, ada banyak yang kemudian produk-produk itu diciptakan oleh manusia yang bersumber dari akwan ciptaan Allah, yang baku berupa air, ya, tanah, gunung, dan pepohonan-pepohonan. Dari situ inilah kalau tidak cerdas kita itu kita akan tertipu, kita akan tersandra dengan tampilan-tampilan dunia. Maka itu al-akwanu, adapun akwan atau ciptaan-ciptaan Allah dhahiruha, yang adapun penampilannya akwan itu hiratun menipu. Ya, kita itu sering, ya, kita sendiri terus terang, kita sendiri itu seringkali mengabaikan dari sesuatu yang semestinya kita utamakan, yang kita dahulukan. Apa? Ya, menjalankan perintah Allah, melaksanakan kewajiban. Tapi tidak sedikit di antara kita itu terjebak, kita habiskan waktu hanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan nafsu, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, hobi. Ya. Tidak sedikit di antara kita ketika sudah hobi, misal hobi mobil seperti itu, wah, sudah sepenuhnya hidupnya itu hanya dihabiskan hanya untuk mikiri mobil. Ya, bagaimana mobil ini didesain menjadi mobil antik, bagaimana mobil ini menjadi baru terus siang malam. Ya, dilihatnya terus, diperhatikan terus, dia lupa dan kewajiban akan misi dan visinya diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah untuk mengabdi, itu lupa, akhirnya dia terjebak. Tidak sedikit itu, tidak sedikit. Begitu juga ketika kita mempunyai hobi terhadap benda-benda antik itu, ya, sampai dihabiskan waktunya mulai muda sampai tua hanya ngurusi barang antik aja, barang-barang antik, pakai keris, pedang, samurai. Itu semua adalah tampilan-tampilan yang kita kalau tidak paham bahwa semua itu akan menjadikan menipu kepada kita. Kita habiskan waktu kita, hidup kita hanya ngurusi seperti itu, Maka itu diingatkan oleh Al-Hikam di sini bahwa tampilan-tampilan dunia ini kalau kita tidak pinter-pinter, ya, tidak memperhatikan betul, bahwa kita akan banyak tertipu dari penampilan zahirnya dunia ini. Ya, wabatinuha, ini yang jarang. Wabatina, dan dibalik batinnya akwan itu ibratun, ada pelajaran. Ketika seseorang, ya, yang disibukkan, yang telah tertipu dengan kesibukan dunia, dia terus kerja nggak ada habis-habisnya, nggak pernah menyisihkan waktu untuk bertafakur, mengabaikan, melalaikan kewajiban-kewajiban di hadapan Allah karena dia alasan sibuk. Itu namanya orang tertipu, itu sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban itu. Semestinya orang ketika diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan pangkat jabatan yang tinggi oleh Allah, semestinya dia harus bisa memahami, memetik di balik itu semua, bahwa umpamanya dia diberikan kemewahan, diberikan keleluasaan oleh Allah, ya, dalam hal urusan dunia, semestinya, ya, dengan pemberian-pemberian Allah itu justru yang tampak itu, ya, yang tampak itu adalah bersyukur. Ya, yang muncul justru semestinya kepada kita adalah zat, adalah yang semestinya yang muncul, yang hadir di benak atau di hati kita adalah Allah penciptanya yang menghadirkan. Nah, ini yang semestinya bahwa di antara kita sebagai hamba Allah terhadap pemberian-pemberian Allah, tampilan-tampilan dunia ini semestinya jangan sampai menjadi mahjub. Ketika kita melihat alam semesta, ya, pergi ke pantai, pergi ke gunung, pergi ke hutan, melihat panorama-panorama, jangan sampai hanya sebatas melihat keindahan saja. Ya.
tanpa melihat di balik itu semua siapa yang menciptakan. Ya. Semestinya kan itu yang paling penting. Ketika kita sudah sadari bahwa ketika kita melihat tampilan-tampilan dunia yang indah ini sekaligus bisa menghadirkan kan penciptanya, maka akan semakin dalam nilai kita, nilai-nilai spiritual kita kepada Allah. Bagi yang merasa dititipi dengan pangkat dan jabatannya akan semakin amanah. Bagi yang dititipi dengan dunia itu akan semakin mengerti tugas dan fungsinya dia ketika diberikan kekayaan oleh Allah. Justru akan semakin ingat kepada Allah dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai orang kaya. Ya, ini yang paling penting. Tapi kita itu kadang-kadang yang banyak itu dengan zahirnya dunia yang ada di hadapan kita ini, justru kita itu tertipu. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak pernah menghadirkan Allah. Justru yang tampak hanyalah pemberian-pemberian Allah saja. Tidak ingat kepada Allah. Padahal kalau kita mau merenungkan atas setiap pemberian Allah, wa batinuha, dibalik penampilan zahirnya akwat itu ibrotun, ada pelajaran yang berharga. Ini yang semestinya harus kita. Jadi semestinya wa batinuha ibro. Justru dengan penampilan-penampilan daripada ciptaan Allah itu kita harus bisa mengambil mengambil pelajaran di balik penampilan-penampilan ciptaan Allah. Jangan sampai tersandar terjebak di situ, ya. Justru dengan pemberian Allah, dengan ciptaan Allah yang tampak ini akan semakin menguatkan, ya, yaitu nilai-nilai spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu. Kultu saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, al-ghiratu adapun lafadz ghirah dikasril gini dengan dikasro gininya, itu artinya wuku'ul ghururi, itu terjadinya ketertipuan atau munculnya yaitu ketertipuan. Di maknanya ghirah itu artinya muncul, ya, atau hadirnya ketertipuan. Wa innama kanatil akwanu, wa innama kanat, dan semestinya ada apa al-akwanu, yaitu akwan atau alam semesta atau ciptaan-ciptaan Allah itu akwan. Itu zahirnya, yang ada pun zahirnya akwan, zahirnya daripada ciptaan Allah itu hirotun, yaitu mengandung ketertipuan di wajah ini karena dua sisi. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa tampilan-tampilan dunia ini yang menipu itu, sesungguhnya tampilan-tampilan dunia yang menipu itu di wajah ini yang menipu kepada manusia itu karena dua sisi. Kalau dibuat sebuah pertanyaan, mengapa manusia itu kok sampai tertipu dengan zahirnya dunia ini? Maka jawabnya bahwa yang menipu, ya, terhadap manusia akan tampilnya, akan munculnya daripada ciptaan Allah itu di wajah ini karena dua sebab atau dua sisi. Ahaduma, adapun salah satu dari wijaya, ma ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ala dhahiri hisya minal bahjati wa husnil manduri. Pertama, sisi yang pertama, bahwasanya alam semesta yang penampilannya alam semesta itu menipu itu karena dua faktor itu. Pertama adalah ma ja'alallah, ma sesuatu ja'ala yang telah menjadikan siapa Allah subhanahu halim maha suci Allah menciptakan ala dhahiri hissiha, atas tampilannya, ya, atas tampilan wadaknya akwan, wadaknya alam semesta, minal bahjati, dari keindahan, wa husnil mandori, dan indahnya dipandang. Jadi karena sangat hebatnya, sangat luar biasa indahnya ciptaan Allah,
dan bagusnya atau indahnya sesuatu yang dipandang, inilah yang menyebabkan orang itu tertipu. Jadi ibaratnya dunia ini seperti cewek cantik, seperti wanita, seperti perempuan cantik. Siapa sih yang tidak akan tergoda dengan tampilan wanita cantik? Jadi memang Allah itu menciptakan alam semesta ini memang sangat indah, dan keindahan inilah yang membuat para hamba ini terkesima dan mabuk, karena Allah memang menciptakan alam semesta ini dengan cara yang indah. Ya, ala dhahiri hissiha minal bahjah ini. Jadi penampilan zahirnya, penampilan wadaknya atau rasa indrawinya, kalau ketika dirasakannya daripada akwan, daripada alam semesta itu minal bahjati, dari keindahan, wa husnil mandhari, dan indahnya dipandang. Ini yang menjadi sebab. Ya. Wa ma tashtahihi an-nufusu ini. Wa ma, dan sesuatu tashtahihi yang menjadikan senang, akan apa an-nufusu, nafsu-nafsu. Dan memang dengan keindahan ini akan menjadikan kesenangan nafsu. Karena nafsu itu senengannya cantik, indah, ya, menawan, bagus. Itulah kesenangan nafsu. Jadi pas sementara kita ini diciptakan oleh Allah, fitrah kita diberi nafsu oleh Allah. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala bentuk keindahannya, maka yang bisa merasakan pertama kali itu adalah nafsu, dan nafsulah yang bisa merasakan itu. Jadi kesenangan nafsu. Apa saja itu? Min anwa'il ma'akili, dari beraneka ragam makanan. Kalau yang namanya nafsu, kalau sudah ketemu sate gulai itu jelas lebih itu yang disukai oleh nafsu daripada makanan-makanan yang tanpa ikan. Hanya sekedar kulupan itu ya, terong, ya masih enak makan sate gulai. Wal masyaribi, dan minuman ini, ya, minuman yang enak, minuman yang segar, ya, minuman yang nikmat, itu menjadi kesukaannya daripada nafsu. Dan tentu ya ini disebut indah kan. Wal malabisi, dan pakaian-pakaian, nafsu itu, ya, nilai juga nafsu itu. Nggak mau kalau pakaian biasa itu, dia akan milih pakaian-pakaian yang indah. Wal marokibi, dan kendaraan-kendaraan, ya, mobil, nafsu itu nggak mau yang jelek-jelek, pasti mencari yang mewah-mewah, yang bagus-bagus, yang baru-baru. Nah, ini menjadi kesukaan nafsu. Inilah yang banyak, ya, tertipunya hamba-hamba Allah itu karena keindahan ciptaan Allah ini. Seperti ini. Wa syahwati manakihi, dan keinginannya menikah, adanya syahwat menikah. Menikah itu adalah, ya, berkumpul seorang lelaki dan perempuan. Wal masakini, dan keinginan apa ini? Yang keinginan punya tempat tinggal. Wal basati ini, dan kebun-kebun, ya, ladang-ladang, wariyadoti, dan pertamanan-tamanan. Pengen punya taman yang indah, ya, mobil yang mewah, menikah bolak-balik, ya, minumannya yang nikmat, makanannya yang enak, wa kasratil amwali, dan banyak hartanya, wal banina, dan banyak anaknya, wa kasratil ashabi, dan banyak temannya. Anaknya banyak, keturunannya banyak, itu senang. Dan banyak temannya, wa kasratil ashab, wal asyairi, dan banyak keluarganya, wal ajnati, dan banyak pasukan pengawalnya, banyak tentaranya, wal asakiri, dan banyak askar-askarnya, ada bodyguard, ya, punya pengawal pribadi, ya. Ini ajnat, ada tentara-tentara, dan ada askar-askar, wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, min bahjia, termasuk bagian daripada keindahannya daripada akwan atau alam semesta ini atau ciptaan Allah.
Wa zuhratiha, dan maksudnya keindahannya alam semesta. Wa zuhrafiha, dan gemerlapnya, ya, gemerlapnya daripada akwan. Mengkaba, maka menjungkel. Jungkel itu kan makna lain adalah mengkonsentrasikan. Dalam pengertian lain, pangkaba itu bisa diartikan mengutamakan, memprioritaskan. Jadi akhirnya orang-orang itu banyak memprioritaskan, mengutamakan, memprioritaskan jungkel siapa jalun nasi, kebanyakan manusia, alal istiwali, untuk sibuk bijamiha, untuk mengumpulkan apa, kenikmatan-kenikmatan dunia tadi, ya, untuk mengumpulkan daripada akwan-akwan tadi itu, watahsiliha, dan untuk memperolehnya, untuk mengumpulkan dan kemudian memperoleh akwan. Sehingga kehidupan mereka itu nyaris karena itu menjadi prioritas, menjadi sesuatu yang dianggap utama, ya, untuk mengumpulkan dan memperolehnya, karena itu dianggap yang paling penting oleh mereka. Maka wal jaro, dan kemudian mereka ada wal jaro dan berusaha alaiha, atas apa, atas akwan, untuk memperoleh akwan itu dilakukan, berusaha untuk memperolehnya, berusaha untuk mengumpulkan dan memperolehnya dengan cara yang seperti tadi. Akhirnya harus mengorbankan waktu, mengabaikan waktu, ya, melalaikan waktu. Maksudnya waktu akan kewajiban sebagai hamba di hadapan Allah. Ya, perintahnya Allah diabaikan, larangannya Allah ditabrak, karena mereka sudah tertipu dengan keindahan dunia itu tadi. Ya, dia lupa akan tujuannya, bahwa tujuan hidup itu semestinya dia adalah mengabdi kepada Allah. Tetapi karena mereka sudah tertipu oleh dohirnya akwan, dohirnya ciptaan Allah itu, ya, akhirnya mereka lakukan, ya, tanpa mengenal waktu, wal jaro alaiha, dan berusaha alaiha, untuk memperoleh akwan itu, al-laila, di dalam malam, wan naharo, dan di waktu siang, di waktu malam, di waktu siang, wasyuhuro, dan berbulan-bulan, wal wama, dan bertahun-tahun. Ini, ya, akhirnya seperti itu mereka. Nah, yang lebih bahaya lagi ketika kalau sudah mereka itu dibutakan untuk memprioritaskan, ya, mereka menjungkelkan, mengutamakan terhadap dunia, untuk mengumpulkan dan membuat dunia, apa yang terjadi? Hatta hajama, sehingga kemudian tiba-tiba datang, ya, hajama itu bisa diartikan menyergap, kan? Hatta hajama, kemudian sehingga hajama menyergap alaihim, kepada mereka, ya, mereka nas yang sudah mengutamakan apa tadi? Mengutamakan dunia, untuk mengumpulkan dunia tadi, terus mengabaikan kepada perintah dan kewajibannya tadi, maka kemudian menyergap alaihim, kepada mereka apa? Hazmul ladzati, yaitu pemotong, sesuatu yang memutus terhadap kelezatan-kelezatan atau kenikmatan-kenikmatan, artinya kematian. Itu kalau dia itu loh, ya, dia tidak sadari, pas tiba-tiba datang kepada mereka yang namanya kematian itu, faqabahumun nadamu, yang mengakibatkan, ya, kepada mereka apa? An-nadamu, yaitu penyesalan, wal hasratu, dan kegalauan, akhirnya sedih, susah, ya, ya, getun, ya, nyesel. Nah, pada saat itu walam yanfa, yang tidak ada manfaatnya lagi, tidak ada gunanya lagi apa? An-nadamu, yang namanya penyesalan kalau sudah kematian datang itu enggak ada artinya apa-apa. Kenapa? Waqad jaffa, karena sungguh telah kering al-qalamu, tulisannya. Karena tulisan takdir ini sudah kering, ibaratnya, ya, ibaratnya seperti orang menulis, sudah tidak bisa di-delete lagi, tidak bisa di-delete,
tidak bisa dihapus, tidak bisa di-cancel karena sudah kering. Ya kalau masih basah tadi, masih hidup, bisa itu. Tapi kalau sudah ya sudah ajal, sudah menyergapnya, ya, bagaimana lagi? Yang ada hanyalah penyesalan, kegalauan, ketakutan. Dan pada saat itu yang namanya penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Safaru, mereka pergi, mereka pulang bila zatin dengan tanpa bekal. Bayangkan pulang tanpa bekal. Ya, kita ini di dunia ini ibaratnya orang yang sedang bekerja, orang yang mencari bekal. Ya, mencari bekal untuk pulang. Sementara kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat bekal. Bayangkan, waqadimu dan mereka datang lal maliki untuk menghadap kepada sang raja bila ta'ahubin wal istidatin tanpa adanya persiapan. Hub wal istidat antamad. Bayangkan kalau ketika mereka pulang menghadap kepada sang raja, kepada sang penguasa, ya, kemudian menghadap pasangu loh, tanpa persiapan, ya, tanpa persiapan, bagaimana itu nanti? Ada mas orang bangkrut, orang yang sangat rugi dan menyesal. Pas taujibu, maka kemudian mereka berhak minallahi mendapatkan sesuatu dari Allah, berhak at-torda, diusir, wal bi'ada dan jauh. Menjadikan diusir jauh dari maghfirah Allah, dapat siksa, dapat adab, diusir oleh Allah. Ya, karena mereka apa? Karena mereka tanpa bawa bekal. Ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, oleh karena ini, Al-Daro mengingatkan siapa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan min hururiha akan apa? Akan menipunya dunia ini. Ingat dunia ini menipu loh. Ya. Wa zuhrafiha dan akan gemerlapnya dunia ini diingatkan. Dunia itu hanya gemerlap loh. Wal wuqufi dan berhenti paku al-zahiriyah bersama penampilan zahirnya apa? Kalau orang sudah apa? Kalau orang sudah tertipu, kalau orang sudah apa? Sudah ada di dalam gemerlapnya dunia dan kemudian berpaku di situ. Nah, ini sudah tanda-tanda ini bahaya ini. Ini berarti tanda bahaya bagi orang kafir. Ingat qala Dawud ya Allah taala wa ta'ala duina hiasilah nasi bagi manusia apa hubus syahwati cinta syahwat. Ingat bahwa kita ini diberi syahwat oleh Allah. Hiasi loh kita ini diberi hiasan oleh Allah dengan mencintai syahwat itu siapa? Syahwat itu minal nisa'i, yaitu dari wanita-wanita ini syahwat. Al-banina dan anak-anak turun ini. Jadi sudah saya sampaikan di atas bahwa hati-hati dunia ini ibaratnya seperti cewek cantik. Sudah cantik macak lagi, lipstik pakai arum-aruman, siapapun pasti akan tergoda ini. Ya seperti itu sifat daripada dunia. Imran ayat Tumakola kemudian Allah dawuh, ya, Kul katakanlah Muhammad, aku nabi hukum tidakkah aku telah mengkabarkan kepada mereka? Tidakkah aku telah menceritakan kepada mereka bi khairin akan kebaikan min dzalikum dibandingkan apa yang kamu cintai loh. Apa yang kamu cintai apa tadi? Cinta kepada apa? Tampilan-tampilan dunia itu loh. Tuh. Apa enggak dengar kamu akan berita tentang kebaikan ya, daripada yang kamu cintai hari ini loh. Bagi siapa itu? Bagi orang lilladzina taqau, bagi orang-orang yang menjaga. Yang menjaga tidak sampai tertipu dengan dunia maksudnya. Lilladzina taqau itu
terhadap orang-orang ittaqau yang menjaga siapa alladzina inda rabbihim di sisi Allah. Inda rabbihim di sisi Allah mereka akan memperoleh apa? Jannatun, yaitu surga, tajri yang mengalir min tahtiha, di bawah surga al-anharu, sungai-sungai, khalidina yang kekal fiha, di dalam surga. Dan tidak hanya ada sungai di situ, fiha, di dalam surga, wa azwajun, dan ada pasangan-pasangan atau istri-istri mutahharat yang telah disucikan. Artinya di surga itu semua wanita-wanita yang bidadari atau istri kita itu semuanya akan disucikan oleh Allah. Mereka nggak bakalan haid lagi, mereka nggak akan kencing lagi. Ya. Waridwanun, dan ingatlah bahwa manusia atau orang-orang itu, orang-orang yang bertakwa, orang yang menjaga untuk tidak tertipu dengan penampilan dunia itu, dapat surga, dapat istri-istri yang suci, dan dapat ridhonya Allah. Apa ridhonya Allah? Bisa saja nanti kita diberikan oleh Allah untuk bisa apa? Linadrillah, untuk bisa melihat kemahariban Allah Subhanahu wa taala. Allah, adapun Allah itu basirun, zat yang maha melihat bil ibadi akan. Al-Imran ayat 15. Waqala, dan dawuh siapa Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, ya, terkait akan bagaimana pentingnya kita harus berhati-hati terhadap penampilan dunia, biar tidak tertipu begitu oleh Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, sesungguhnya ja'alna telah kami jadikan ma akan sesuatu alal ardi, di atas bumi ini, zinatan, sebagai hiasan. Ingat loh, aku jadikan apa-apa yang ada di atas bumi ini, dari langit, bumi sendiri, tanah, air, gunung, macam-macam yang kemudian dari situ sumber baku itu melahirkan peradaban manusia menghasilkan karya-karya, ada mobil, ada bangunan, ada macam-macam itu semua adalah zinatal lah, sebagai hiasan lah bagi dunia, bagi bumi ini. Apa maksudnya? Allah jadikan semua itu linabluwahum, agar supaya kami bisa menguji kalian. Ayyuhum, adapun siapa di antara kalian ahsanu, yang jauh lebih bagus apanya amalnya. Apakah kamu dengan kemewahan, dengan keindahan dunia ini, kamu tetap akan memprioritaskan untuk menjalankan perintah Allah? Kamu tetap masih ingat kepada Allah, atau justru kamu melupakan Allah, hanya menikmati keindahan dunia? Nah ini ya. Menarik memang ayat ya Allah. Al-Kahfi ayat ini. Ai tafsirannya adalah linah ikhtabaro yahtabir. Linah tabirohum, agar supaya kami bisa menguji kepada kalian, ayyuhum, adapun siapa di antara kalian azhadu, yang lebih zuhud dia di dalam dunia ini. Siapa kamu yang enggak rakus? Yang lebih zuhud itu siapa? Ya, yang bisa menjaga itu siapa? Jadi saya ciptakan seluruh yang ada di dunia yang disebut dengan akwan ini, yang dohir, yang nampak indah-indah semua, ini semua bagian daripada cara Allah untuk menguji kalian. Apakah Anda terjebak dengan ciptaan Allah sehingga melupakan Allah, atau justru ketika dengan ciptaan Allah semakin kuat untuk mencintai Allah, untuk zikir, untuk ingat kepada Allah? Nah ini semua ujian katanya Allah. Waqala, dan dawuh Allah Ta'ala di Nabi, kepada Nabi Muhammad. Dawuhnya begini, wala tamuddanna ainaika, wala tamuddanna, janganlah kamu ya memandang, ya, janganlah kamu membiarkan ainaika, akan pandangan matamu, ya, ilama, terhadap sesuatu mata yang telah kami buat nikmat bi akan mak, azwajan, sekelompok minhum, dari mereka,
Artinya ya Muhammad, jangan sampai kamu lepaskan pandangan matamu terhadap nikmat-nikmat yang telah kami beri, akan nikmat pada sekelompok daripada mereka. Artinya jangan kamu iri lah, jangan kamu merasa orang itu kok enak diberi banyak, ya. Jangan sampai membuat kamu iri itu dunia. Yang mereka ya, terima itu semua adalah ujian loh. Makanya jangan merasa kamu wala tamut dan ainaika. Janganlah kamu melemparkan pandangan ma'rifatmu ilama mata'na kepada apa yang telah kami berikan biakan ma'azwajan kepada sekelompok minhum dari mereka yang telah menerima nikmat itu loh. Orang-orang yang telah menerima banyak nikmat, ya, banyak karunia, banyak rezeki. Jangan kamu sampai pandangkan itu yang membuat hatimu itu iri. Itu mereka itu kalau nggak bisa itu justru akan menipu kepada mereka. Maksudnya azwajan ini tafsirannya adalah asnafam minhu, sekelompok, ya, minhum daripada mereka itu. Maksudnya zahratal hayatid dunya, keindahan hidup di dunia. Ya. Jadi jangan sampai kamu memandangkan matamu terhadap nikmat yang telah kami berikan kepada sekelompok orang, ya. Itu sebagai zahratul hayatid dunya, keindahan dunia itu. Itulah nggak pinter itu, bahaya itu. Saya ciptakan seperti itu linaftinahum agar supaya kami bisa menguji mereka bihi terhadap umat. Ya wasuila, dan ditanya kepada Rasulullah SAW, Kanjeng Rasul SAW, an auliyaillah, tentang tafsiran, ya, tentang penjelasan wali-wali Allah. Alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, yaitu orang-orang yang khaufun, tidak ada rasa khawatir, alaihim pada mereka aulia. Walahum, dan tiada hum adapun para aulia itu yahzanuna, itu. Jadi satu ketika Rasulullah tanya tentang tafsiran atau makna dari aulia illadzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Siapakah yang dimaksudkan kekasih-kekasih Allah yang tidak punya rasa khawatir pada jiwa mereka, pada jiwa para wali itu, dan yang tidak punya rasa sedih itu siapa? Ciri-cirinya walinya Allah itu bagaimana ya Rasulullah? Jadi pertanyaannya seperti itu kalau dibuat gamblang. Bakola, maka jawab Nabi. Jadi yang dimaksudkan wali-wali Allah yang tidak punya rasa khawatir dan tidak punya rasa takut pada jiwa mereka itu allazina, itulah allazina, yaitu orang-orang nadzoru yang mana mereka telah melihat para wali ini, ya. Itu para wali itu yang dimaksud allazina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, itu adalah orang-orang nadzoru yang telah melihat, mampu melihat ila batini dunya, kepada batinnya dunia. Jadi ketika dia melihat terhadap tampilan-tampilan dunia ini, bukan dunianya yang dilihat, tapi di balik dunia itu ada siapa. Nah, ketika melihat gunung itu bukan gunungnya yang dilihat, gunung dilihat, tapi bukan mikirkan gunungnya, tetapi bertafakur di balik, ya, adanya gunung itu siapa yang mencipta. Begitu loh, ya. Sama dengan orang diberi kekayaan oleh Allah, diberi kemurahan rezeki oleh Allah, ya. Ketika dengan mendapatkan limpahan rezeki yang banyak itu, apakah dia semakin mendekat kepada Allah, semakin baik atau buruk? Kalau itu semakin baik, semakin ta'abbudnya luar biasa, semakin berjuang di jalan Allah, semakin cinta kepada Allah, itu tandanya wali. Karena apa? Dia tidak lagi tergiur dengan harta benda yang banyak itu. Justru ketika dia diamanai dengan harta benda yang banyak itu, dia menggunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut wali, katanya. Alladzina nadzoru ila batini dunya, yaitu orang-orang yang memandang
ya kepada nilai atau dibalik dunia atau batinnya dunia. Hina nadhara di saat atau ketika nadhara melihat siapa annasu orang-orang ila dhahiriha kepada zahirnya dunia. Itu wali, jadi wali itu adalah orang yang memandang dunia itu bukan dunia tapi dibaliknya lebih kepada penciptanya. Sementara orang-orang itu melihat dunianya itu justru hanya melihat dunianya tapi tidak melihat dibalik dunia itu, dibalik ciptaannya. Jadi kalau diibaratkan seperti orang rekreasi, kalau rekreasinya para wali ketika melihat gunung itu dia lebih melihat sang pencipta. Tetapi kalau orang-orang biasa melihat gunung itu hanya sebatas melihat ciptanya itu, sama sekali tidak sampai memikirkan kepada Kholiknya penciptanya. Itu seperti itu Pak, kira-kira pemahamannya. Wahtamu dan mereka memprioritaskan para wali itu, mengutamakan siapa para wali itu. Diadili dunia dengan kehidupan yang tertunda dari dunia. Ini akhirat. Jadi para wali itu sibuk mementingkan para kekasih-kasih Allah itu lebih memprioritaskan, mementingkan, mengutamakan bekal untuk akhiratnya. Hina ihtama ketika ihtama memprioritaskan atau mementingkan siapa annasu orang-orang bi'ajiliyah akan tertundanya dunia. Artinya apa? Bi'ajiliyah akan kehidupan sekarang di dunia ini. Jadi kalau para wali itu lebih memprioritaskan ke akhirat, ya, sedangkan orang-orang biasa itu lebih memprioritaskan hidup sekarang. Sehingga Pak Amatu ini, dari situlah kemudian para wali itu Pak Amatu mereka mematikan, ya, mematikan minha dari dunia, sehingga dunia itu dimatikan dalam hatinya. Fa'amatu sehingga mereka mematikan siapa alladzina minha akan akwan, akan dunia. Mahasyau karena mereka khawatir ayyumitahum akan mematikan ya mahum kepada mereka. Jadi sebelum dunia mematikan hatinya, dia matikan dulu dunianya, seperti itu. Jadi sebelum dunia itu akan menjajah hatinya, maka dijajah dulu dunia itu, dimatikan dulu dunia ini di hatinya. Jadi fa'amatu sehingga mereka para wali itu mematikan minha untuk cinta pada dunia. Asal sebelum, ya, atau karena khawatir ayyumitahum akan mematikan ya dunia hum kepada para wali. Wataraku dan mereka berusaha meninggalkan para wali itu minha terhadap dunia. Ma'amilu karena mereka tahu bahwasanya dunia itu sayat rokuhum akan meninggalkan mereka. Sebelum dunia itu nanti akan meninggalkan dia lebih dahulu ditinggalkan. Coba kalau dunia itu tidak diabaikan oleh para wali, dan nanti dia akan sakit itu justru yang disesali, yang ditakutkan itu karena saya tidak bisa menikmati hasil kerja saya dapat sakit. Wah, ini akhirnya seperti itu. Nah, jadi sebelum dunia itu meninggalkan dia, ya, dia lebih dulu meninggalkan dunia. Artinya ketika dia dibuat miskin itu tidak ada masalah ditinggalkan dunia itu. Karena walaupun pada saat dia berlimpah ruah dengan dunia itu tidak bisa memiliki hatinya. Jadi seakan-akan tidak punya, seakan-akan dunia ditinggalkan. Ya, nah ketika dia dibuat nyata-nyata, dunia sudah tidak di tangannya lagi, dia tidak merasa kehilangan, tidak merasa ditinggalkan oleh dunia. Oleh sebab itu dunia itu ditinggalkan lebih dulu. Fama aradahum fama maka adapun sesuatu aradahum yang menawarkan pada mereka minna iliha untuk memperoleh akan dunia. Apa aridun yang menawarkan illa rafadu kecuali mereka para wali itu menolak kepada arid. Gimana maksudnya? Maksud bahwa apa-apa
yang ditawarkan kepada para wali oleh orang-orang yang menawari atau yang menawari ya, untuk memperoleh wali itu, para wali itu mereka sudah menolaknya. Apa-apa yang ditawarkan kepada para wali untuk memperolehnya, ya, maka para wali itu menolak. Kalau ibarat seperti gini, ada wali kemudian diajak bisnis, yai, ini sampean nanti dapat laba per bulan 1 miliar. Nah ya, itu pasti itu 1 bulan jenengan dapat 1 miliar. Kira-kira gimana? Nah ini, oleh si wali enggak, ditolaknya. Apa yang menjadi penawar mereka, walaupun dengan iming-iming yang luar biasa untuk memperolehnya itu minna iliyah, ya, dari penawar itu beliau tidak akan menerima kecuali mereka para wali itu rofidu mereka akan menolak pada arid. Wala khada'ahum, dan tiada akan bisa menipu kepada mereka min rif'atnya, dari keagungan kemuliaan dunia. Siapa khadi'un, yaitu yang nipu, illa wadu'uhu, kecuali para wali itu telah merendahkannya. Jadi wala khadi'u wala khada'ahum ya. Wala khada'ahum, dan tiada akan bisa menipu kepada para wali itu dari apa? Dari kemegahan dunia. Ya akan bisa. Orang bilang ini hebat, ini megah, ini wah. Bagi para wali itu enggak ada itu, kecuali semua itu sebelum orang-orang itu, ya, orang-orang itu menipu dengan mengatakan bahwa dunia wah, bahwa dunia ini indah, bahwa dunia, beliau itu sudah merendahkan dunia. Enggak ada dunia yang rendah, enggak ada dunia yang hebat, sudah direndahkan. Akhirnya apa? Dia tidak tertipu kan? Sekalipun orang lain takjub dengan dunia, dengan kemegahan, dengan spektakuler, ya, itu tertipu semua. Para wali dengan kemegahan itu sudah direndahkan. Tuh, sehebat apapun keindahanmu, dunia, kamu tetap rendah. Seperti itu, hal itu. Halukotid dunya, bi qulubihim. Halukot itu kalau bahasa Jawa itu amoh, ya, usang ya, usang apa dunia fi qulubihim, di hati mereka. Jadi kalau ibaratnya seperti pakaian, dunia itu menurut beliau adalah rungsep, usang, ya. Jadi di hati mereka dunia itu sesuatu yang usang. Walam yujad diduha, gak pernah falam tiada yujad diduha, memperbaiki atau memperbarui akan dunia. Jadi dibuat usang di hatinya, ya. Posisi dunia itu di hatinya para wali itu dibuat usang, dibuat seperti rambing, seperti serbet gitu. Dan beliau tidak mau memperbarui atau tidak mau membersihkan, ya, tidak mau membersihkan dunia. Sudah biarin seperti itu, katanya wali. Wa kharabat, dan telah roboh bunyanuhum, bangunan-bangunan mereka. Imma wa ma yu'ammirunaha, dan tidak akan pernah para wali itu akan memakmurkan, ya, akan mensejahterakan akan. Jadi bangunan-bangunan dunia itu di hatinya para wali memang dibuat roboh, dan ketika roboh beliau tidak mau akan memakmurkan. Wa matat, sehingga matilah, ya, fi sudurihim, di hatinya para wali. Ketika sudah mati dunia itu di hatinya para wali, fama yahyauna, maka tiada mereka mau menghidupkan akan dunia, tidak ada yang mau. Bahkan bal yahdimunaha, bahkan mereka itu merobohkan akan dunia. Setelah dirobohkan, fayabnuna, mereka berusaha membangun biar dengan dunia itu akhiratahum, untuk kepentingan akhirat. Wayabi'unaha, dan mereka para wali itu menjual akan dunia ini. Yashtaru, untuk membeli, untuk menukar.
Dia dengan dunia menukar ma sesuatu ya pokok yang menjadi nilai kekal lahum bagi mereka. Artinya bahwa kemudian dunia ini sebagai wasilah justru dijual untuk membeli akhirat begitu, untuk ditukar untuk kepentingan akhirat. Bukan dunia untuk membeli dunia, tapi ya, tapi para wali itu menjadikan dunia itu membeli dunia, ya, menjual dunia untuk membeli akhirat. Karena akhiratlah ma yabqa lahum, sesuatu yang kekal pada mereka. Wa nadharu, dan mereka para wali itu juga memperhatikan, melihat ila ahliya, kepada penduduk, ya, penduduk dunia ini loh. Pada penghuni-penghuni dunia ini sor'a, saling bergelimpangan, ya, saling bergelimpangan. Qad kholat, di mana telah lewat bihim kepada mereka apa al-matsulatu, yaitu contoh-contoh, ya, contoh-contoh bagaimana rusaknya orang-orang yang mencintai dunia itu diperhatikan itu oleh para wali. Jadi para wali itu beliau menyaksikan penghuni-penghuni dunia yang sudah saling bertengkar, saling merobohkan, saling menjatuhkan di antara mereka, dan qad kholat bihim, dan sungguh telah lewat bihim pada mereka apa al-matsulatu, yaitu contoh-contoh orang yang gila terhadap dunia, orang yang cinta dunia itu. Fama yarauna, sehingga fama dan tiada yarauna mereka melihat, ya, para wali itu tidak melihat lagi amanan, sebuah keamanan, dunama yarjuna, selain apa yang mereka harapkan. Jadi dunia ini sudah enggak aman menurut mereka. Selain dia hanya berharap dunia ini hanya dijadikan sebagai wasilah kendaraan untuk akhirat. Wala khaufan, dan tidak pula para wali itu ada rasa takut, khawatir, tidak ada rasa khawatir. Dunama yahdaruna, kecuali hanyalah sebagai kewaspada. Jadi mereka tidak takut, ya. Andai kan takut itu bukan takut, tapi hanya kewaspadaan saja, kekhawatiran saja. Itu yang ada pada para wali. Nah, kajian di dalam kajian kitab ini, syarah ini lumayan panjang ya. Untuk itu kita akhiri sampai di sini dulu, dan kajian kata mutiara yang ke-83 ini akan kita buat yaitu 2 seri. Mudah-mudahan jadi kajian yang bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.